Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andras Hendry dengan NIM akhir 324. Di sini saya akan memaparkan materi terkait project base saya yaitu Awesome Games di mata kuliah Bisnis Digital. Oke, langsung aja ke slide pertama. Ya, yang pertama itu di profil bisnis digital, nama usahanya Awesome Games. Sudah berdiri selama 6 tahun, yaitu dari 2020 dengan target konsumen gamers dan kolektor. Untuk produk yang dijual yaitu ada BD atau kaset game fisik PS4 dan PS5, ada juga aksesoris PlayStation, dan juga game Nintendo Switch serta Xbox. Kenapa alasan memilih ini? Karena OSM Games ini dipilih karena merupakan toko digital natif yang sudah beroperasi penuh di marketplace Tokopedia, sehingga menarik untuk dianalisis dari sisi bisnis yang sudah digital, namun masih memiliki celah operasional. Nah, ini tuh udah berdiri dari 2020, dan ini tuh bukan hanya di Tokopedia, ada juga di Shopee. Oke, langsung aja next slide. Untuk platform digital yang sering digunakan itu yang udah pastinya yang pertama itu dari Tokopedia. Nah, strategi promosi yang pertama di Awesome Games ini yaitu menggunakan iklan. Iklan di sini tuh berbayar agar produk muncul di pencarian teratas kategori game. Lalu juga ada dari konten Instagram dengan yaitu unboxing review game terbaru untuk menjangkau komunitas gamer. Dan juga ada TikTok live selling serta broadcast WhatsApp yaitu info promo dan pre-order game buat pelanggan setianya. Oke, next slide. Di supply chain digital itu ada proses-prosesnya. Yang pertama, dengan order di Tokopedia. Nah, si pelanggan ini tuh kudu harus memilih produk dan checkout. Lalu di proses selanjutnya itu pasti ada notifikasi seller. Ketika orderan masuk ke Tokopedia seller aplikasinya itu, di proses selanjutnya ada cek stok manual. Si admin bakalan ngecek fisik barang di rak atau di gudang, lalu proses selanjutnya yaitu packing. Nah, menggunakan bubble wrap dan kardus untuk khusus si BD-nya ini. Lalu di proses selanjutnya yaitu kiriman ekspedisi. Nah, di si Awesome Girl ini menggunakan JNE, menggunakan ekspedisi secepat antar raja, dan ya menggunakan input resi juga. Dan yang terakhir itu konfirmasi dan rating. Setelah barang diterima oleh pelanggan, pelanggan sudah bisa memberikan rating. Itu di poin terakhir. Oke, lalu ada SDM, keuangan, dan etika digital. Oke, di ini pertama itu ada sumber daya manusia. Untuk si owner ini, itu mengelola toko, jawab chat pelanggan, menentukan harga dan strategi. Lalu untuk admin atau CS itu sebanyak satu orang menangani chat, konfirmasi order, dan packing barang. Lalu di poin selanjutnya itu ada jasa ekspedisi pihak ketiga. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu ada eh, pengiriman tuh bakal diserahkan ke JNE secepat antar aja. Jadi bukan menggunakan kurir sendiri. Lalu di keuangan digital ini tuh ada beberapa juga, yaitu saldo penjualan Tokopedia. Nah, ini tuh menggunakan digital. Lalu akan ada withdraw saldo ke rekening bank secara digital juga. Lalu ada pencatatan stok di buku atau Excel lokal. Nah, ini masih secara manual serta cross-check stok antar platform. Jadi kan ada Shopee, Tokopedia, dan juga ada toko offline-nya. Oke, next slide. Nah, ini masalah utamanya itu stok tidak terupdate secara real time antar platform karena ini tuh menggunakan Tokopedia, Shopee, dan serta penjualan offline. Nah, ini kadang beberapa ini tuh membuat percatatan stok yang masih dilakukan itu masih manual, nah, yang mengakibatkan barang sudah terjual tapi masih terlihat gitu di yang lain. Nah, dampaknya juga nih, itu order bisa dibatalkan oleh sistem, lalu juga penurunan rating toko dan membuat pelanggan kecewa. Oke, ada rancangan perbaikan strategi digital dengan solusi sistem stok terpusat dan notifikasi real-time antar tim. Jadi poin pertama itu Google Sheet Stok terpusat. Dengan mereka stok semua platform kayak tadi ada Tokopedia, Shopee, dan offline-nya juga dalam satu sheet yang pastinya harus selalu diperbarui.
Lalu ada barcode, jadi atau SKU produk. Di setiap game dan aksesoris itu pasti diberikan kode unik, jadi untuk mempermudah juga pada data stoknya. Lalu ada grup admin WhatsApp. Lalu juga ada reminder cek stok harian untuk mengingat otomatis di Tokopedia seller aplikasi. Lalu ada implementasi dan indikator keberhasilan. Untuk langkah implementasinya itu yang pertama membuat Google Sheets stok terpusat dalam kolom platform dan lain-lain. Juga memberikan kode SKU barcode untuk setiap produk game atau aksesoris, lalu mengupdate sheet secara real time. Jadi setiap ada penjualan di manapun itu platformnya, bakalan diupdate sheetnya. Lalu juga membuat grup WhatsApp untuk admin Awesome Game. Dan lalu mencocokkan stok fisik dan data sheet setiap pagi sebelum toko dibuka. Dan yang terakhir itu menyosialisasikan SOP baru ke seluruh admin dan di packing. Ini tuh ada indikator kebersihan, yaitu di beberapa antaranya seperti ini. Oke, langsung saja next slide. Nah, ini tuh ada mockup etalase Tokopedia kira-kira seperti ini. Dan ini juga untuk gambaran dan juga ini tuh ada keunggulan gitu dari etalase digital itu di antaranya kayak buka 24 jam, transaksi aman, statistik penjualan dan performanya itu secara real time dan juga yang lain-lain. Di sini juga ada Google Sheet Stock terpusat, kurang lebih seperti ini tampilannya. Lalu juga ada WhatsApp untuk grup admin seperti ini dan memiliki fitur juga kayak notifikasi instan. Pokoknya bakalan dikasih informasi kepada timnya gitu tanpa jeda, sinkronisasi, koordinasi, dan ini pastinya gratis dan praktis atau mudah ya. Nah, untuk perubahan alur SCM secara implementasi, itu sebelumnya tuh seperti kayak di poin ini, di cek stok manualnya itu setiap ada order tuh cek stoknya masih manual, tapi sesudahnya itu bakalan termonitor secara real time gitu di sheetnya. Lalu untuk stok data antar platform itu tidak sinkron sebelumnya bakalan sesudahnya itu bakalan otomatis terupdate setiap ada transaksi. Untuk order sebelumnya dibatalkan karena stoknya habis, ini bakalan sesudahnya tuh bakal terpenuhi karena stoknya itu udah aktual gitu sesuai. Lalu yang terakhir itu pelanggan kecewa, sebelumnya kan begitu. Nah, menjadi pelanggan puas, pastinya rating toko bakal meningkat. Oke, next slide. Untuk kesimpulan, OSMG ini beroperasi di Tokopedia sejak 2020, sudah berjalan selama 6 tahun. Ini tuh menjual eh, BD atau kaset game fisik untuk PS4 dan PS5, ada juga dari Xbox serta Nintendo Switch, dan juga menjual aksesoris PS dan game platform lainnya ya yang seperti saya sebutkan tadi. Lalu kesimpulan yang lainnya tuh, bisnis ini udah berjalan penuh secara digital, walaupun memang masih ada toko fisiknya, yaitu di Tokopedia sebagai etalase utama. Nah, ini juga didukung promosi kayak yang tadi saya jelasin, ada dari iklan, Instagram, dan TikTok Live. Nah, masalah utamanya tuh tadi stoknya tuh tidak terupdate secara real time antara platform. Nah, ini menyebabkan oversell atau bisa juga ada pembatalan order. Dengan solusi Google Sheet atau stok terpusatnya ini ditambah grup WhatsApp admin untuk notifikasi cerita. Nah, ini mengelola stok lintas kanal secara konsisten. Itu solusinya. Dan targetnya itu mengurangi order dibatalkan minimal 70% dan mencapai nol. Selisih antara data stok digital dengan stok fisik di gudang. Nah, jadi itu untuk kesimpulannya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.